Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat positif negatif dengan menggunakan kelompok tabel. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan pasangan positif negatif dan juga dengan menggunakan bilangan garis bilangan ya. Nah, sekarang kita menggunakan tabel positif negatif. Nah, mengapa kita menggunakan tabel positif negatif? Karena penyelesaian operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang memiliki nilai besar akan mengalami kesulitan ketika kita memakai cara dengan garis bilangan atau pasangan positif negatif. Nah, jadi kalau angkanya besar kita bisa menggunakan tabel positif negatif. Gimana caranya? Langsung saja ya. Kita mulai ya, soal pertama. Ada 30 ditambah negatif 28 dikurangi 45. Nah, kita ingat dulu bahwa A dikurangi B itu bisa kita tulis A ditambah negatif B. Nah, ini bisa kita gunakan untuk yang negatif 28 dikurangi 45 ini ya. Berarti di sini jadinya 30 ditambah negatif 28. Nah, ini negatif 45 itu bisa kita tulis ditambah negatif 45. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam tabel positif negatif. Kita buat tabelnya dulu ya. Jadi ada tabel di sini positif, kita kasih tanda biar nggak lupa. Di sini negatif. Setelah itu angka-angkanya kita masukkan ke tabel berikut ini ya. 30 karena ini positif, kita masukkan ke tabel positif 30. Lalu negatif 28, karena ini negatif kita masukkan ke tabel negatif 28. Nggak usah dikasih tandanya karena kita sudah tahu kalau ini adalah negatif ya. Terus lanjut angka berikutnya negatif 45 ditulis juga di tabel negatif karena ini angkanya adalah negatif. Ditulis di sini 45. Sedangkan negatifnya nggak usah ditulis karena sudah ada keterangannya di sini ya. Di atas ini kan udah negatif. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Di sini karena operasi hitungnya jadi jumlah atau ditambah, berarti kita tambahkan 8 ditambah 5 sama dengan 3. Nyimpan 1 ya, nyimpan 1 tambah 2 3 tambah 4 7, jadi 73. Lalu yang 30 ini karena nggak ada yang dijumlahkan, karena nggak ada penjumlahnya, berarti sama ya, masih sama, yaitu 30 lah. Antara 30 dan 73 itu lebih besar yang mana? Lebih besar 73. Nah, yang lebih kecil itu dipindah tabel. 30 ini kan lebih kecil, jadi dipindahkan ke sini 30. Karena ada perpindahan tabel, berarti nanti jumlahnya jadi dikurangi. Karena ini kan sebenarnya dijumlah, tapi karena ada perpindahan, jadi dikurangi. Pokoknya nanti setiap kali ada perpindahan tabel, entah itu dari positif ke negatif atau negatif ke positif, itu tandanya jadi dikurangi. Gitu ya. 3 dikurangi 0, 3 ya. 7 dikurangi 3, 7 kurangi 3 4. Jadi 30 ditambah negatif 28 dikurangi 45, hasilnya adalah 43. 43 ini letaknya di tabel positif apa negatif? Letaknya di tabel negatif, berarti di sini dikasih negatif. Jadi jawabannya negatif. Jadi kalau jawaban akhirnya di tabel positif, nanti berarti angkanya positif. Kalau jawabannya di tabel negatif, berarti angkanya negatif. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Negatif 48 ditambah 23 dikurangi negatif 36. Nah, kita lihat dulu tandanya ya. Adakah yang bisa berubah? Negatif
48 berarti tetap, ditambah 23. Nah, ini dikurangi negatif 35. Negatif ketemu negatif. Jadi tandanya bisa berubah seperti ini. Negatif 48 ditambah 23, negatif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif jadi positif 36. Oke, setelah itu kita buat dulu garis tabel positif negatifnya. Di sini adalah positif, di sini negatif ya. Kita langsung masukkan angkanya ke tabel. Negatif 48 berarti negatif di sini ya, 48. Nggak usah dikasih tanda karena kalau sudah di sini berarti itu otomatis negatif. Lanjut, angka berikutnya 23. Positif ya, berarti di sini 23. Angka yang terakhir 36, berarti positif juga, taruh di sini. Setelah itu baru dijumlahkan, karena ini kan penjumlahan ya, tandanya dijumlahkan. Berarti 3 ditambah 6 9, 2 ditambah 3 5, 59 ya hasilnya, tapi belum akhir. Nah, ini yang negatif ini karena tidak ada penjumlahnya berarti tetap 48. Nah, kalau sudah antara 59 dan 48 manakah yang lebih besar? Ya, 59 lebih besar, maka yang lebih kecil harus pindah tabel. 48 ya, yang lebih kecil pindah tabel sini. Berarti di sini 48. Ingat, kalau ada perpindahan tabel berarti operasi hitungnya dikurangi ya. Walaupun di sini dijumlah ya. Tapi karena ada perpindahan tabel jadi operasi hitungnya dikurangi. 9 dikurangi 8 1, 5 dikurangi 4 1. Nah, di sini bisa kita tulis. Jadi negatif 48 ditambah 23 dikurangi negatif 36, jawabannya adalah 11. Nah, ini positif apa negatif? Karena ada di tabel positif berarti jawabannya adalah positif. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut untuk contoh nomor 3. Negatif 36 ditambah 27 dikurangi 15. Kita masukkan angkanya, negatif 36 berarti dimasukkan ke tabel negatif. Lalu angka 27 dimasukkan ke tabel positif 27. Nah, di sini ingat ya, A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Jadi di sini tadi harusnya 36 tambah 27 ditambah negatif 15 gini ya. Jadi kita ke negatif 15. Nah, setelah itu baru dijumlahkan. Dijumlahkan 6 ditambah 5 1, nyimpen 1 tambah 3 4 tambah 1 5, jadi 51 ya. Karena di sini 27 tidak ada penjumlahnya berarti 27 tetap. Nah, antara 27 dan 51 itu manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 51. Maka yang lebih kecil harus pindah tabel. Nah, 27 dipindahkan ke sini 27. Karena ada perpindahan tabel berarti tandanya negatif atau tandanya dikurang. Karena ada perpindahan tabel tandanya dikurang. Berarti 1 dikurangi 7 nggak bisa pinjam depannya. Sini jadi 4. Ini jadi 11. 11 kurangi 7 4. Nah, di sini tadi kan udah dipinjam ya. Jadi 4 dikurangi 2 adalah 2. Jadi jawabannya 24. Positif apa negatif? Negatif 36 ditambah 27 dikurangi 15 sama dengan 24. Jawabannya negatif apa positif? Nah, karena di tabel negatif berarti jawabannya negatif. Gitu ya, semoga bisa dimengerti. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bu Guru. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.